Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Close. Film ini dirilis pada tahun 2020. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan anggur di pinggir kolam daripada menganggur, lebih baik nonton review film. Di awal film terlihat rekaman video seorang dukun sedang melakukan ritual pengusiran hantu di sebuah rumah. Terlihat dukun tersebut menusukkan pisau yang ada di tangannya ke dada. Sementara timnya yang lain membunyikan gendang lalu berhenti sejenak dan dukun itu masuk ke dalam kamar. Lalu pintu lemari terbuka, tiba-tiba saja ia menggorok lehernya sendiri dengan pisau di tangannya. Film berlanjut, seorang pria yang bernama Yeon sedang menyetir mobil dengan membawa anaknya yang bernama Yina. Mereka berdua menuju rumah barunya. Lalu Yeon mencoba mengajak Yina bicara, yang katanya rumah baru mereka sangat nyaman, tenang, dan udaranya juga bersih. Dokter bilang baik bagi mereka. Yeon yakin Yina akan betah di sana. Di dalam perjalanan, Yeon menelepon seseorang minta dicarikan pengasuh untuk menjaga Yina di rumah, dan ia bersedia membayar lebih. Dari kejauhan, Yeon melihat banyak burung di tengah jalan lalu menginjak pedal rem dalam-dalam. Ternyata burung itu sedang mengelilingi bangkai rusa yang mati. Kemudian Yeon melihat pintu belakang mobil terbuka, lalu ia segera berlari masuk ke dalam hutan untuk mengejar Yina. Di dalam hutan ia mencoba berteriak agar Yina mendengarnya. Akhirnya Yeon menemukan Yina sedang berdiri di atas rumput. Terlihat sebuah rumah yang besar dan nyaman yang ternyata adalah rumah baru mereka. Setelahnya mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Yeon menuju lantai atas dan masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba saja seekor burung menabrak kaca jendela. Lalu Yeon teringat akan peristiwa kecelakaan di waktu yang lalu yang merenggut nyawa istrinya. Penyakitnya pun kambuh dan ia segera menelan obat yang dibawa di sakunya. Malam hari pun tiba, mereka makan malam bersama, tetapi Yina hanya tertuju oleh kartun di HP-nya, tidak menyentuh makanan sedikit pun lalu masuk ke dalam kamar, sementara Yeon sedang menelpon rekan kerjanya. Kemudian Yina melihat rekaman video acara ulang tahunnya yang dirayakan bersama ibunya yang kini telah tiada. Tiba-tiba Yina mendengar suara ketukan dari dalam lemari, ia pun mendekati lalu membukanya. Terlihat hantu di belakangnya, ia pun berteriak. Tidak lama kemudian Yeon datang dan menanyakan mengapa Yina berteriak. Anehnya sikap Yina berubah menjadi ceria dan tidak diam seperti sebelumnya. Lalu Yeon masuk ke dalam kamar, ia menanyakan dari mana boneka yang sedang digendong oleh Yina, yang ternyata ditemukan di dalam lemari kamar tersebut. Lalu Yina minta izin untuk menyimpan boneka itu. Setelahnya, Yeon menelepon seorang dokter menceritakan kejadian yang dialami oleh dirinya di rumah itu, lalu membuat rencana untuk memasukkan Yina ke kamp seni. Keesokan paginya mereka sarapan bersama, terlihat Yina sangat lahap menyantap makanan di atas meja. Yeon pun terheran-heran dibuatnya, tidak terlihat seperti sebelumnya yang tidak nafsu makan. Kemudian Yina memeluk Yeon untuk mengucapkan terima kasih sudah pindah ke sana. Lalu ia mengatakan ia juga mendapatkan teman baru untuk bermain. Setelahnya, Yeon mendatangi proyek yang sedang digarap oleh perusahaannya. Sudah lebih dari sebulan ia tidak datang di proyek tersebut, ia akan digantikan oleh arsitek yang lainnya. Kemudian Yeon pulang ke rumah dan mendengar Yina sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamarnya. Yina bilang sedang membuat lagu untuk ayahnya. Lalu Yeon mencoba untuk berbicara kepada Yina, ia akan meninggalkannya selama 2 bulan untuk menggarap proyek. Seorang pengasuh akan tinggal bersamanya selama ia pergi dan akan pulang seminggu sekali. Yina meminta ikut bersamanya, tetapi area proyek tidak baik untuk anak-anak. Yeon pun berjanji akan memberikan hadiah jika ia mengerti keadaan dan situasinya. 한번 생각해볼게. 응? Malam hari pun tiba, Yeon sedang mengerjakan pekerjaan di ruangan bawah. Ia mendengar suara biola sedang dimainkan di kamar Yina. Lalu ia mengeceknya, ternyata Yina sedang tidur. Kemudian pintu lemari terbuka sendiri, lalu Yeon menutupnya. Kemudian terbuka lagi dan ia terbangun dari mimpinya. Lalu terlihat gambar di papan yang ia kerjakan semalam dirobek. Yeon mengecek kamar Yina, terlihat Yina sedang berada di taman. Dan biola milik Yina pun terlihat hancur. Keesokan harinya Yeon mau pergi ke proyek tetapi kepergok oleh Yina. Yeon berjanji akan memberikan boneka yang sudah dipesan dari luar negeri. Yina bilang ia sudah besar jadi tidak mau main boneka lagi, lalu ia berteriak dan masuk ke dalam kamarnya.
Setelahnya, pengasuh pun datang dan meminta bayaran $150 per harinya. Lalu Yeon pun pergi meninggalkan rumah. Setelahnya, terlihat pengasuh sedang menelpon seseorang yang memberikan informasi mengenai keadaan dan situasi rumah tersebut sambil menikmati segelas anggur orang tua. Setelahnya, pengasuh tersebut membuang makanan di wastafel dengan alasan Yina tidak mau makan apa yang ia masak dan terlihat seekor ikan di dalam gelas. Kemudian Yeon pun telah sampai di area proyek yang mendapatkan telepon dari seseorang yang menanyakan bayaran kepada pengasuh. Yeon bilang ia akan pulang malam harinya setelah pekerjaan selesai dan akan membayar upahnya. Malam hari pun tiba, Yina sedang sedih dan berdiri di depan lemari. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan Yina masuk ke dalamnya. Keesokan harinya Yeon mencetak selebaran mengenai anaknya yang hilang dan membagikannya kepada masyarakat. Lalu ia mengundang media dan menyebarkan berita mengenai anaknya yang hilang di acara TV. Memohon masyarakat yang mengetahuinya untuk segera menginformasikannya. Waktu pun berlalu, sudah sebulan lamanya Yina menghilang. Yeon menanyakan kembali kepada kepolisian mengenai pencarian Yina. Karena tidak ada kemajuan, Yeon pun sedikit naik darah di hadapan para polisi. Sialnya, media malah memberitakan yang menjadi privasi dari Yeon dan menganggap Yeon tidak waras karena ditemukan obat yang biasa digunakan untuk penyakit jiwa di rumahnya. Yeon pun sangat marah terhadap pemberitaan tersebut. Setelahnya, Yeon mendatangi ruang jenazah rumah sakit yang ternyata bukanlah mayat Yina. Kemudian Yeon membaca kolom komentar berita di media mengenai dirinya. Tiba-tiba saja koneksi internetnya mati, lalu ia melihat rekaman video istri dan anaknya. Setelahnya ia melihat buku musik yang terdapat gambar hantu di sana. Di tempat lainnya, seorang yang bernama Heo mengikuti berita mengenai anak hilang di dalam rumahnya sendiri. Ternyata bukan hanya kasus Yina saja, banyak kasus serupa yang telah terjadi. Setelahnya, Heo mendatangi rumah Yeon dan langsung nyelonong masuk ke dalam. Ia menyamar sebagai teknisi internet, berpura-pura memperbaikinya dengan alat deteksi yang ia bawa. Sinyal alat tersebut mendeteksi kuat ada sesuatu dari lantai 2. Lalu mereka menuju lantai 2 dan sinyalnya semakin kuat ketika mendekati kamar. Kemudian ia berhenti di depan lemari. Tiba-tiba saja terdengar suara bel dari bawah yang ternyata adalah teknisi internet yang asli. Menemukan kabel internet di rumah Yeon terputus dipotong. Setelahnya Yeon menyeret Heo keluar rumah, lalu Heo pun mengaku bahwa dirinya hanyalah teknisi gadungan. Ia mengatakan mengenai kepribadian Yina yang berubah tidak seperti sebelumnya, sehingga membuat Yeon tertarik mendengar ceritanya. Ternyata Yina bukanlah kasus pertama mengenai anak hilang di rumahnya sendiri. Ada 32 kasus anak telah hilang dari tahun 1998. Kemudian Heo memberikan kartu namanya kepada Yeon, lalu mereka pun masuk kembali ke dalam rumah. 집안에 있던 애들이 갑자기 사라졌어요. Setelahnya Heo memberikan buku tebal yang berisi informasi anak-anak yang hilang. Lalu memutar rekaman video sewaktu ibunya dulu melakukan ritual pengusiran hantu di sebuah rumah. Yeon pun bermimpi bertemu dengan ibu Heo. 어떻게든 경고를 해주려고 했었던 것 같아요. Terlihat sesosok hantu bocil di pintu lemari yang mempengaruhi ibunya menggorok lehernya sendiri. Lalu Yeon pun menyuruh Heo pergi dari sana. Heo bilang waktunya sangat mepet, dalam 3 hari saja Yina akan hilang selamanya. 아저씨 말 믿는 사람 나밖에 없어요. Kemudian Yeon memanggil Heo kembali dan Heo segera menyiapkan peralatan untuk menangkap penampakan jika hantu melintas, lalu memasangnya di dalam kamar Yina. 파일럿 파동 물질들에 반응하는 탐지기예요. Setelahnya Heo menjelaskan mengenai keberadaan Yina, yaitu berada di alam orang yang telah mati. Alam tersebut berdampingan dengan alam nyata di dunia ini. Lalu Heo memberikan sebuah buku kepada Yeon, kisah mengenai hantu yang ada dari zaman dahulu kala. Ada hantu jahat yang sering dipanggil dengan setan. Dan mereka pun melakukan pemanggilan setan dengan meneteskan darah di boneka orang-orangan sawah, lalu mengamatinya dari monitor yang telah dipasang sambil menikmati mie instan. Kemudian terlihat pintu lemari di dalam kamar terbuka dan tertutup sendiri. Lalu mereka pun mendatangi kamar dan mencoba sekali lagi dengan boneka yang lebih besar yang dilumuri darah. Tengah malamnya, Heo tertidur lelap, sementara Yeon memonitor CCTV di depan kamar Yina yang tiba-tiba mengalami kendala. Lalu Yeon mencoba memperbaikinya dan mendengar suara Yina dari dalam kamar. Ia pun masuk ke dalam dan membuka pintu lemari.
Kemudian muncul banyak hantu bocil di dalam kamar tersebut. Heo menyuruh Yeon untuk menutup matanya dan mengarahkannya menuju pintu keluar. Para hantu bocil mencari-carinya, hampir saja ia menyentuh salah satu hantu tersebut. Tiba-tiba saja kameranya mati dan Heo segera menuju kamar. Sialnya, hantu Myung Jin sudah berada di hadapannya. Heo pun menjadi bulan-bulanan terbanting ke sana ke sini lalu tercekik sambil melayang. Sementara alarm di jam tangan Yeon berbunyi, ia segera melemparkan jam tangan tersebut, lalu ngibrit menuju pintu dan keluar dari dalam kamar, sementara pintu pun tertutup. Yeon segera kembali ke dalam ruangan monitor, terlihat Heo terluka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Malam harinya Heo bermimpi bertemu dengan ibunya kembali, sehingga ia mengalami kejang-kejang lalu terbangun. Setelahnya Yeon melihat katalog dan mencari tahu lebih dalam mengenai Myung Jin. Kemudian ia pergi ke desa di mana Myung Jin tinggal sebelumnya. Akhirnya Yeon telah sampai di desa yang dimaksud, melewati hutan pinus lalu menemukan sebuah rumah yang kelihatannya tidak terawat. Tiba-tiba saja dari dalam rumah tersebut seseorang menyapanya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Lalu pria itu menceritakan dirinya sudah 10 tahun mencari anaknya tetapi tidak ketemu dan menyuruh Yeon pergi saja. 들으시겠지만 갑자기 얘가 성격이 달라졌다거나. Kemudian Yeon menunjukkan sebuah boneka kepadanya, namun pria itu langsung mengambil celurit mau menusuk boneka lalu pergi ke dalam rumah dan membakar boneka itu. Setelahnya pintu di belakangnya terbuka dan terlihat hantu Myung Jin langsung melemparkannya. Tiba-tiba saja seutas tambang melilit di leher dan menggantungnya. Kemudian Yeon pun masuk dan pria tersebut langsung menyerang dan mencekik Yeon. Yeon pun melihat masa lalu yang dialami oleh Myung Jin, ayahnya terlilit hutang sementara tidak bisa membayarnya, lalu membunuh istri dan mengurung Myung Jin hingga dia tewas di dalam lemari. Untungnya Heo segera datang lalu menyadarkan ayah Myung Jin dan ayah Myung Jin pun menghilang. Setelahnya mereka berdua kembali ke rumah. Di dalam perjalanan, Yeon menceritakan ia akan mengirim Yina ke sebuah camp seni untuk menjauhkan dari dirinya dan pekerjaannya tidak akan terganggu. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat. Heo kebelat tidak tahan lagi mau pipis lalu turun dari mobil. Yeon pun ikut menyusul. Lalu Yeon mempunyai rencana. Heo bilang bahwa saat Yeon sedang diserang hantu selaras dengan Myung Jin, yang artinya ia dapat memasuki alam mereka untuk menjemput Yina pulang apapun resikonya. Tetapi Heo tidak menyetujuinya karena terlalu bahaya. Yeon bisa saja terjebak di alam goib dan mati di sana, sehingga menghancurkan reputasi Heo sebagai dukun pengusir setan nomor wahid. Namun Yeon tetap bersikeras dan siap membayar berapapun yang diminta oleh Heo untuk mendapatkan bantuan darinya. 괜찮아. 해보자. Setelahnya mereka berdua segera pulang ke rumah dan menyiapkan ritual penjelajahan Yeon ke alam goib. Heo akan melindungi Yeon dengan ritual dan doa, tetapi hanya punya waktu 30 menit saja. Lalu Heo menyiapkan perlengkapan untuk ritualnya, membakar lilin dan dupa, menyiapkan bunga, lalu mengingatkan Yeon bahwa Myung Jin akan menyerangnya untuk menghentikan Yeon agar tidak membawa Yina dari sana. Kemudian ritual pun dimulai. Yeon masuk ke dalam lemari, sementara Heo menyalakan api di atas arang di sebuah tempat yang sudah diteteskan oleh darah Yeon. Tetapi jika api itu padam, maka pertanda Yeon telah meninggal. Lalu Heo pun menutup lemari, membacakan mantra-mantra, lalu memukul gendang. Yeon pun memulai menjelajahi alam goib melewati hutan pinus. Kemudian Yeon melihat banyak hantu bocil yang mengenakan seragam sekolah. Ia pun diganggu. Dari kejauhan ia melihat Yina sedang memainkan biolanya. Lalu datang hantu Myung Jin. Yeon meminta agar membebaskan dan membiarkan Yina pergi bersamanya. Tetapi Myung Jin berkata bahwa Yeon akan membuang Yina, menaruhnya di kamp seni. Kemudian tubuh Yina terangkat. Yeon pun mengingatkan Myung Jin dengan kata-kata terakhir ayahnya. Daripada hidup penuh hutang lebih baik mati. Detik-detik kematian Myung Jin dibekap ayahnya di dalam lemari sementara ibunya tewas terlebih dahulu. Dengan menggunakan ilmu setannya, Myung Jin mencekik Yeon dari jauh. Lalu menyuruh Yina untuk menusuk ayahnya dengan pisau yang Myung Jin berikan. Sementara Heo menjaga apinya tetap menyala. Sialnya hantu Myung Jin mengganggu untuk mematikan apinya. Heo pun ditarik oleh tangan-tangan hantu bocil.
Kemudian Heo teringat akan meminta pertolongan kepada ibunya di saat terhimpit dengan menjatuhkan gelangnya. Dengan membaca doa-doa, akhirnya Heo terlepas dari tarikan tangan para hantu bocil. Pintu lemari pun tertutup. Lalu mencoba menghidupkan api kembali dan mencoba mengingatkan Yeon untuk segera kembali. Kembali kepada Yeon, Yina maju ke hadapannya dengan membawa pisau di tangan. Untung saja Yeon dapat menghindar dari tusukan tersebut. Kemudian datang roh dari ibu Myung-jin. Wajah Myung-jin pun berubah tidak seperti hantu lagi. Roh ibunya meminta maaf kepadanya tidak bisa melindunginya dari kekejaman ayahnya dulu. Lalu mengajak Myung-jin beristirahat dengan tenang bersamanya. Sementara Heo terus membunyikan gendang untuk memanggil Yeon dari dunia goib ke dunia nyata. Lalu roh ibunya menghilang, Myung-jin pun menangis mencari ibunya. Kemudian Yeon memeluknya, sialnya sakit kepala Yeon kambuh lagi. Lalu ia segera menghampiri Yina dan berlari menuju pintu di dunia nyata. Pada akhirnya, Myung-jin beristirahat dengan tenang bersama ibunya di alam goib, sementara Yeon berhasil membawa Yina kembali ke rumah mereka. Di akhir film diperlihatkan Yeon bersama Heo sedang menjemput Yina di sekolahnya. Lalu Heo menagih bayaran atas jasa membantu menarik Yina dari alam goib. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.